In progress. Oke guys, kita lanjutkan materi TOEFL kita ya. Jadi kita sudah selesai dengan structure. Hari ini kita akan lanjut dengan listening yang bagian pertama. Oke, jadi listening itu nanti dibagi menjadi 3 bagian ya, yaitu part A, part B, sama part C. Hari ini kita fokus dulu dengan jenis soal yang part A, oke? Jadi di listening nanti teman-teman akan diberi 50 pertanyaan totalnya ya teman-teman yang dibagi ke dalam 3 parts, yaitu part A namanya short conversations atau percakapan pendek antar dua orang ya atau dialog. Nah, kemudian part B itu long conversations atau dialog panjang, percakapan panjang antara dua orang juga. Atau part C yaitu long talks, yaitu pembicaraan panjang. Jadi ada satu orang yang berbicara dan itu agak panjang. Seperti itu. Nah, nanti di setiap soal, teman-teman hanya punya waktu 12 detik saja setelah soal dibacakan dan eh, soal hanya dibacakan sekali saja, teman-teman. Jadi memang di listening ini juga melatih konsentrasi. Ya, jadi sambil mendengarkan, teman-teman harus konsentrasi dan memahami apa yang sedang dibicarakan seperti itu. Nah, nanti kalau 12 detik teman-teman belum menemukan jawaban, kalau teman-teman ngambil yang online ya, layar akan otomatis pindah ke nomor berikutnya dan teman-teman tidak akan bisa lanjut ke nomor sebelumnya. Gitu ya. Makanya teman-teman harus membiasakan mengerjakan soal listening terutama menentukan jawaban karena hanya 12 detik, teman-teman. Seperti itu. Ketika teman-teman ngambil yang offline itu juga sama. Teman-teman tidak punya kendali untuk audionya dan audio itu hanya dimainkan sekali saja dan teman-teman nanti hanya punya waktu 12 detik untuk menentukan jawaban A, B, C, D. Seperti itu. Oke. Nah, hari ini kita akan fokus dengan latihan listening yang bagian pertama ya, teman-teman. Jadi nanti di bagian pertama atau listening nomor 1 sampai nomor 30, jadi bisa dibilang bagian pertama itu ada 30 nomor, teman-teman. Dari 50 ya totalnya. Nah, nanti teman-teman di setiap nomornya akan mendengarkan percakapan antar si A dan si B. Biasanya cewek cowok, teman-teman, atau cowok cewek gitu ya. Nah, nanti si A ngomong apa, diikuti oleh si B, kemudian diikuti pertanyaan. Nah, akhir-akhir ini yang saya lihat, teman-teman, saya perhatikan, kalau teman-teman ngambil tes yang asli ITS, soalnya itu tertulis. Jadi lebih gampang dibandingkan 1 tahun yang lalu. Gitu ya, teman-teman. Kalau 1 tahun yang lalu, tahun 2022 akhir atau 2023 awal itu, soalnya itu nggak ditulis, teman-teman. Jadi cuma dibacakan. Nah, kalau yang ini nanti itu lebih gampang, teman-teman sambil mendengarkan soalnya itu sambil dibaca. Seperti itu. Itu ya, tapi ABCD-nya tidak dibacakan, teman-teman. Kemudian nanti teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk mencari jawaban antara A, B, C, D setelah soalnya dibacakan. Seperti itu. Nah, nanti si A, teman-teman, itu memulai percakapannya dulu ya, atau notion. Jadi si A itu membawa maksud. Jadi maksud percakapan itu apa? Apakah meminta klarifikasi, apakah meminta bantuan, apakah minta persetujuan, apakah apa namanya komplain seperti itu ya. Nah, kemudian si B itu nanti merespon. Nah, itu nanti akan menentukan, teman-teman. Apakah disetujui, apakah dibantu, apakah diterima komplainnya, dan seterusnya. Gitu ya. Makanya nanti teman-teman eh, harus konsentrasi entah itu si A dan si B, terutama si B, teman-teman. Karena kebanyakan pertanyaannya itu menanyakan apa yang dimaksud oleh si B. Gitu ya. Nah, kemudian teman-teman harus berhati-hati dengan distraktor atau pengecoh yang ada di pilihan A, B, C, D. Gitu ya, teman-teman. Nah, maksudnya pengecoh gimana, Sir? Nah, pengecoh itu biasanya berupa pilihan yang mengandung atau pilihan A, B, C, D yang ada satu kata atau dua kata yang teman-teman dengar diucap oleh si B. Oke, nah biasanya jawaban yang mengandung satu kata atau dua kata yang diucap sama si B, nah itu biasanya malah salah, teman-teman. Oke, karena biasanya jawabannya itu adalah kata-kata yang sangat berbeda, tapi maksudnya sama dengan yang diucapkan oleh si B. Ya, jadi makanya biasanya misalkan si B bilang apa gitu ya, itu dimasukkan di pilihan A, B, C, D nanti salah satunya, nah itu malah biasanya salah karena ceritanya sudah dirubah. Sedangkan jawaban yang tepat biasanya itu bahkan kita tidak dengar diucapkan sama si B, tapi intinya sama. Seperti atau ceritanya sama.
Seperti itu. Namanya paraphrase ya, teman-teman. Jadi kayak pilihan A, B, C, D yang benar itu menceritakan kembali yang diucapkan sama si B menggunakan kata-kata yang berbeda, tapi intinya sama. Seperti itu. Nah, gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya, teman-teman. Baik, kalau gitu saya mute dulu ya, teman-teman. Nanti silahkan dicoba dulu, jawabannya dikirim di pilihan A, B, C, D. Mister, jadi soal dan pilihan jawaban ada tertera gitu ya. Kalau misalkan tes yang asli TS sekarang, teman-teman, akhir-akhir ini, jadi kebetulan Januari saya sudah berapa kali, teman-teman? Kalau nggak salah, udah 4 kali ini ikut tes. Jadi saya lihat setiap sekarang ini ya teman-teman nggak tahu kenapa sejak pertama tes di tahun 2024 itu pasti soalnya saya ingat-ingat pasti keluar kalau di listening ditulis maksudnya gitu jadi kelihatan kalau dulu teman-teman saya ingat itu hanya pilihan A B C D-nya saja yang ditulis ya jadi nggak ada soalnya itu apa nggak ada tapi soalnya itu dibacakan nggak ditulis seperti nah tapi kalau sekarang kebalikannya kalau sekarang itu ditulis gitu Mas atau tertera betul. Mister ini kita harus ngapain? Maaf baru join. Nah, atau dicoba dulu ya, Miss, dilihat ke latihan soal. Tapi mungkin adakah teman-teman yang lain ada pertanyaan dulu? Berarti nggak diucapkan gitu ya, Mister? Diucapkan, Miss. Jadi diucapkan tapi juga ditulis untuk soalnya. Seperti itu. Kalau dulu itu cuma diucapkan, teman-teman. Bedanya dengan dulu ya. Kalau dulu itu cuma diucapkan tapi nggak ditulis soalnya. Jadi hanya A, B, C, D-nya aja yang kita lihat. Nah, kalau sekarang soalnya ditulis, dibacakan, dan ada A, B, C, D-nya juga. Itu lebih enak. Tapi apa namanya percakapannya nggak ditulis ya, hanya soalnya saja kan. Jadi gini. Atau teman-teman coba dengarkan nomor 1, teman-teman. Number 1. Would you like to go to the movies with Lois and me on Friday? I wish I could, but I'm having dinner at my brother's. What will the woman do on Friday? Nah, kira-kira jawabannya teman-teman yang mana? Oke, saya lihat semuanya menjawab Charlie ya, teman-teman. Ya, betul. Nah, tapi mungkin untuk tesisnya kurang lebih nanti seperti ini untuk yang model lama, teman-teman. Nah, kalau yang model baru tadi kan ada yang pertanyaannya adalah what will the woman do on Friday? Gitu ya. Jadi what will the woman do on Friday itu nanti sekarang itu ditulis, teman-teman, pertanyaannya. Seperti itu. Kalau dulu cuma ABCD-nya seperti ini, pertanyaannya tidak ditulis. Jadi bisa dibilang sekarang itu TOEFL ITP yang dari ITS asli itu lebih mudah, lebih gampang dibandingkan yang dulu. Seperti itu. Gitu ya. Listeningnya beda banget sama yang ITP. Maksudnya bedanya di mana, Miss? Karena terakhir saya tes itu hari Minggu kemarin. Kira-kira bedanya di mana, Miss Windy? Halo, Miss Windy? Atau saya nyalakan dulu? Kayaknya saya lupa menyalakan. Silakan, Miss Windy. Ini lebih mudah dipahami. Nah, teman-teman, ini saya ambil dari buku latihan yang asli dari ITS. Ya, nah TOEFL TOEFL itu yang bikin TOEFL ITP ya, itu yang bikin ITS, teman-teman. Nah, cuman kalau yang asli dari soal-soal yang keluar di tesnya, itu sebenarnya saya punya, tapi saya nggak berani memberikan di kelas reguler. Sebenarnya ada, teman-teman, tapi di bulan kedua ya, kalau nanti teman-teman pengen, itu bisa ikut. Ya, jadi saya punya ada sekitar 18 teman-teman soal asli dari ITS. Nanti kalau teman-teman berminat bisa ikut kelas reguler di bulan kedua gitu ya. Sebelum misalnya teman-teman ada lanjutan dari sini Mister. Nah, untuk bulan kedua nanti lepas dari lembaga ya teman-teman. Itu memang karena inisiatif saya sendiri gitu teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman penasaran dan pengen ikut silahkan. Tapi setelah program ya. Ya, bahas soal karena materi inti kan sudah saya berikan teman-teman di hari pertama sampai hari ke nanti selesai program itu bulan pertama ini kan udah selesai teorinya atau materi intinya gitu. Nah, nanti tinggal latihan bahas seperti itu.
Ya, nanti ya, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman fokus dulu dengan yang kita pelajari saat ini. Nah, jadi kurang lebih nanti listening-nya seperti ini. Cuman bedanya yang sekarang saya juga kaget, teman-teman. Kok lebih mudah gitu. Jadi nanti pertanyaannya itu tertulis. Jadi di sini nanti tertulis, what will the woman probably do on Friday? Seperti itu, seperti yang ditanyakan tadi. Nah, kalau dulu pertanyaannya itu nggak ditulis, teman-teman. Cuman dibacakan. Yang saya maksud perbedaannya seperti itu. Jadi bisa dibilang sekarang itu tes TOEFL yang ITS itu lebih mudah, gitu ya. Nah, atau nanti teman-teman akan saya kasih lihat bukunya ITS asli gitu ya, atau saya kirimkan di grup nanti bukunya ITS asli yang saya pakai ini, dipakai untuk listening. Ada soalnya cuma sedikit, teman-teman. Seperti itu. Hanya ada 2 paket soal kalau nggak salah. Tapi lumayan karena yang bikin asli dari ITS. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita bahas sebentar. Berarti kelas khusus dengan Mister. Iya, betul. Jadi, tapi untuk nanti gini, nanti kita bahas di meeting terakhir ya, teman-teman. Karena takutnya nanti kita molor seperti itu untuk yang materi hari ini. Kebetulan materi terakhir itu cuma sedikit materinya, teman-teman, di reading. Jadi, kelas kita selesai lebih awal, nanti kita bahas seputar TOEFL ITP. Seperti itu. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas, teman-teman. Nah, kalau misalkan pembahasan di kelas itu nanti ada naskahnya. Mari kita dengarkan dulu skripnya, teman-teman. Supaya bisa kita bahas dengan mudah gitu ya. Number 1. Would you like to go to the movies with Lois and me on Friday? I wish I could, but I'm having dinner at my brother's. What will the woman do on Friday? Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi si cowok itu ngajak memberikan undangan. Jadi giving invitation gitu ya, atau inviting someone gitu. Jadi mengundang seseorang gitu. Jadi dia bilang, "Would you like to go to the movies with Lois and me on Friday?" Maukah kamu pergi ke bioskop bersama Lois dan saya di hari Jumat nanti? Nah, kemudian si cewek menjawab, "I wish I could, but I'm having dinner at my brother's." Saya harap saya bisa. Nah, kalau saya harap saya bisa, berarti saya nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Nah, di situ jelaskan, "But I'm having dinner at my brother's." Tapi aku ada acara makan malam di tempat saudara laki-lakiku. Nah, pertanyaan yang saya maksud sekarang itu ditulis itu yang ini, teman-teman. Kalau dulu nggak ditulis. Seperti itu. Jadi tadi pertanyaannya adalah, what will the woman do on Friday? Apa yang si cewek akan lakukan di hari Jumat? Ya, betul. Jawaban teman-teman tadi adalah yang Charlie ya. Jadi si cewek akan eat at her brother's. The woman will eat at her brother's. Jadi si cewek tadi akan makan di tempat saudara laki-lakinya. Seperti itu. Itu ya. Nah, kalau yang Alfa salah karena dia menolak untuk ikut ke bioskop bersama si cowok karena dia ada acara makan malam di tempat saudara laki-lakinya. Kalau yang Bravo, take her brothers to the movies, mengajak saudara laki-lakinya ke bioskop. Bukan ya, teman-teman? Karena justru si cewek yang diajak makan malam di tempat saudara laki-lakinya. Nah, kalau yang Delta, cook dinner with Lois, memasak makan malam bersama Lois. Bukan ya, teman-teman? Karena Lois bukan mau mengajak maksudnya memasak makan malam, tapi mengajak ke bioskop sama si cowok tadi. Seperti itu. Ya, jawabannya yang Charlie. Gimana? Dari simulasi satu soal tadi, adakah yang ingin ditanyakan dulu? Silakan teman-teman. Sebelum kita lanjut ke soal-soal berikutnya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya mute lagi ya, teman-teman. Nah, kita lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. Number 2. Need a hand with those boxes? That's okay, I can manage. They're empty. What does the woman mean? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Charlie, ada juga Delta. Mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa kita dengarkan dulu ya, supaya mudah untuk kita bahas. Silahkan. Number 2. Need a hand with those boxes? That's okay, I can manage. They're empty. What does the woman mean? Oke, itu tadi ya teman-teman. Nah, kadang memang di part A ini nggak enaknya adalah kadang yang ngomong cepet, kadang yang ngomong lambat. Nah, kalau lambat enak ya, kita dengarnya santai. Tapi ada juga yang ngomong itu cepet, kayak ini tadi. Do you need a hand with those boxes?
Nah, do you need-nya itu kayak nggak kedengeran. Kayak need a hand with the boxes gitu aja ya. Jadi kalau diartikan kurang lebih, perlukah bantuan dengan kotak-kotak itu atau kardus-kardus itu? Nah, kemudian si cewek menjawab, "That's okay, I can manage. They're empty." Nggak apa-apa, saya bisa sendiri gitu ya, maksudnya mereka itu kosong atau kotak-kotaknya itu kosong. Nah, kemudian pertanyaannya, what does the woman mean? Apa yang si cewek maksud? Artinya si cewek tidak membutuhkan bantuan. Ya, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang Charlie. The woman does not need any help. Si cewek tidak membutuhkan bantuan apapun. Nah, teman-teman kadang di soal listening ini nggak enaknya ada idiom. Idiom itu adalah ungkapan yang tidak bisa kita artikan kata per kata. Ya, jadi dia punya arti sendiri. Contohnya ini, do you need a hand? Itu artinya apakah kamu butuh bantuan? Sama kayak do you need a help? Gitu ya. Jadi atau do you need assistance? Gitu ya. Jadi itu sinonim atau namanya tadi idiom. Bukan apakah kamu perlu sebuah tangan? Bukan, teman-teman. Itu ya. Jadi jawabannya yang Charlie. The woman does not need any help. Nice. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Number 3. Do you want the windows open or closed? I almost always prefer fresh air, if possible. What does the man imply? Oke, waktunya habis. Silahkan dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban alfa, dan saya lihat semuanya menjawab alfa ya. Mari kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya mudah untuk dibahas. Silahkan, teman-teman. Number 3. Do you want the windows open or closed? I almost always prefer fresh air, if possible. What does the man imply? Nah, jadi si cewek bertanya, do you want the windows open or closed? Kamu mau jendelanya terbuka atau ditutup? Nah, kemudian si cowok menjawab, I almost always prefer fresh air is possible. Jadi saya selalu lebih suka udara segar jika mungkin atau jika boleh. Nah, what does the man imply? Apa yang si cowok maksud? Nah, si cowok berarti bermaksud atau mau jendelanya itu dibuka aja gitu ya supaya ada fresh air masuk. Seperti itu. Nah, jawabannya berarti adalah yang alpha. He'd like to have the windows open. Si cowok itu lebih suka jendelanya terbuka. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 4. Silahkan. Ada pertanyaan, emang secepat itu ya Mister ngomongnya di ITS? Nah, gini Mis, ini termasuk lambat ya, teman-teman. Jadi di ITS atau di soal itu bisa saja lebih cepat, bisa saja lebih lambat. Jadi tidak selalu apa namanya, di listening itu nggak selalu teman-teman. Yang pasti gini, saya minta teman-teman untuk tetap fokus ya, tetap konsentrasi karena fokus sama konsentrasi di listening itu penting banget. Dan diingat-ingat teman-teman hanya punya waktu 12 detik. Ketika biru-biru atau timernya itu apa namanya, hampir menutup itu ya, atau hampir utuh, itu teman-teman buruan menjawab A, B, C, D, gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau itu nanti sudah habis, layar akan pindah ke sebelumnya, itu nanti teman-teman nggak akan bisa back untuk di listening, gitu ya. Lebih cepat aslinya nggak bisa dipahami kadang kalau di ITP. Trust me guys, yang penting teman-teman fokus aja latihan, nanti akan kalau terbiasa itu enak. Dan saya punya soal-soalnya kan, nanti saya liatin teman-teman di bulan kedua kalau teman-teman tertarik, gitu ya, biar bisa bedain gitu. Maksudnya apakah benar-benar lebih cepat ataukah hanya kita yang kurang terbiasa aja. Nanti kita buktiin teman-teman, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke number 4. Silahkan dicoba lagi, jangan takut salah teman-teman. Silahkan. Number 4. Hello, this is Mark Smith. I'm calling to see if my blood test results are in. Dr. Miller just sent them to the lab last night, so the earliest they could be back is tomorrow. What does the woman mean? Oke, waktunya habis dan saya lihat semuanya menjawab alfa ya, teman. Ada juga jawaban Charlie. Oke, kita cek, kita dengarkan dulu apa namanya? Percakapannya dengan skripnya supaya mudah untuk kita diskusikan ya. Silakan. Number 4. Hello, this is Mark Smith. I'm calling to see if my blood test results are in. Dr. Miller just sent them to the lab last night,
so the earliest they could be back is tomorrow. What does the woman mean? Nah, itu tadi teman-teman. Jadi si cowok dia nelpon, dia bilang, "Hello, this is Mark Smith. I'm calling to see if my blood test results are in." Jadi, halo, ini Mark Smith. Saya menelpon untuk mencari tahu apakah hasil tes darah saya itu sudah ada. Nah, kemudian si ceweknya menjawab, "Dr. Miller just sent them to the lab last night, so the earliest they could be back is tomorrow." Dr. Miller baru mengirimkan sampel darahnya itu ke lab tadi malam. Jadi paling cepat gitu ya, mereka akan dikembalikan itu adalah besok. Nah, berarti kira-kira apa yang dimaksud sama si cewek? Berarti si cewek bermaksud ngasih tahu ke yang cowok kalau paling cepat itu hasilnya keluar besok, gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alfa, teman-teman. The results might be ready tomorrow. Jadi hasilnya mungkin bakal siap besok, karena paling cepat itu besok. Bisa saja besok gitu ya, could be back. Itu is tomorrow. Jadi masih kemungkinan. Oke, jawabannya adalah yang alfa. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Number 5. I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Someone said you lived there. Oh, but I was really young at the time. What does the woman imply? Oke, waktunya habis dan ada jawaban alfa, 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 dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab alfa. Mari kita dengarkan kembali dengan skripnya, teman-teman. Silahkan. Number 5. I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Someone said you lived there. Oh, but I was really young at the time. What does the woman imply? Oke, teman-teman. Jadi itu tadi si cowok dia bilang, I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Someone said you lived there. Saya perlu ngomong sama seseorang yang tahu banyak tentang Portland. Nah, seseorang berkata kalau kamu dulu tinggal di sana. Kemudian si cewek menjawab, oh, but I was really young at the time. Oh, tapi aku benar-benar masih kecil pada waktu itu. Nah, what does the woman imply? Apa yang si cewek maksud? Nah, maksudnya si cewek mungkin tidak ingat banyak tentang Portland, teman-teman. Karena pada waktu itu dia masih kecil sekali dan kayaknya jadi suaranya tadi dia udah gede ya, udah remaja gitu. Nah, kemungkinan dia berarti tidak ingat. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alfa, teman-teman. She doesn't remember much about Portland. Jadi si cewek itu tidak ingat banyak tentang Portland. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. Number 6. Do you have to play that music so loud? I've got a test tomorrow. Sorry, I didn't realize you were studying. What will the woman probably do? Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan. Sorry tadi terpencet ya. Baik, ada jawaban alfa, alfa, dan saya lihat teman-teman semua menjawab alfa. Oke, kita cek. Kita dengarkan dulu dengan skripnya. Silahkan teman-teman. Number 6. Do you have to play that music so loud? I've got a test tomorrow. Sorry, I didn't realize you were studying. What will the woman probably do? Nah, jadi si cowok dia bilang, do you have to play that music so loud? I've got a test tomorrow. Jadi, apakah kamu harus memainkan musik sekencang itu? Gitu ya. Saya ada tes besok. Kemudian si cewek bilang, sorry, I didn't realize you were studying. Maaf, aku nggak tahu kalau kamu lagi belajar tadi. Nah, kemudian pertanyaannya, what will the woman probably do? Apa yang si cewek kira-kira akan lakukan? Nah, karena si cewek minta maaf, pastinya dia mau mengecilkan suara musiknya gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. Turn down the volume. Mengecilkan volumenya. Good job, teman-teman. Lanjut ke number 7. Silahkan. Number 7. Pam, I don't understand the problem. You've known for months this report was due today. I know, but I'm afraid I need another few days. The data was harder to interpret than I thought it would be. What does the woman mean?
Oke, silakan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban Charlie dan saya lihat semua teman-teman menjawab Charlie. Kita dengarkan dulu. Number 7. Pam, I don't understand the problem. You've known for months this report was due today. I know, but I'm afraid I need another few days. The data was harder to interpret than I thought it would be. What does the woman mean? Oke, itu tadi ya. Jadi si cowok dia bilang, Pam, I don't understand the problem. You've known for months this report was due today. Pam, aku nggak tahu masalahnya. Kamu kan tahu sendiri kalau laporannya itu harus dikumpulkan paling lambat hari ini. Nah, kemudian Pam menjawab, I know, but I'm afraid I need another few days. Aku tahu, tapi aku khawatir aku akan perlu beberapa hari lagi. The data was harder to interpret than I thought it would be. Jadi datanya itu ternyata lebih sulit daripada, lebih sulit untuk dijabarkan daripada yang saya pikirkan sebelumnya. Nah, apa yang kira-kira si cewek maksud? Ya, betul. Jawabannya yang Charlie, teman-teman. She needs more time to finish the report. Jadi si cewek perlu lebih banyak waktu untuk menyelesaikan laporannya. Well done, guys. Lanjut ke number 8, silakan. Number 8. So, how are you getting along with Debbie's cat? Well, she never comes when I call her. She spills her food, and she sheds all over the place. I can't wait till Debbie gets back. What does the man imply? Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya teman-teman. Ada jawaban alfa, dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Oke, nice. Kita dengarkan dulu ya. Number 8. So, how are you getting along with Debbie's cat? Well, she never comes when I call her. She spills her food, and she sheds all over the place. I can't wait till Debbie gets back. What does the man imply? Oke, waktunya habis. Nah, itu tadi ya teman-teman. Jadi si cewek dia bertanya, so how are you getting along with Debbie's cat? Jadi bagaimana kamu sejauh ini dengan kucingnya Debbie, gitu ya. Nah, kemudian si cewek menjawab, si cowok menjawab, well, she never comes when I call her. She spills her food and she sheds all over the place. I can't wait till Debbie gets back. Jadi si kucingnya itu nggak pernah datang ketika aku memanggilnya. Nah, kucingnya itu menumpahkan makanannya dan dia itu merontokkan bulunya di mana-mana. Nah, aku nggak sabar sampai Debbie pulang. Nah, artinya si cowok kesal dengan kucingnya Debbie ya, teman-teman. Nah, berarti jawaban yang paling tepat, ya that's right, yang alpha. The cat is a lot of trouble. Jadi kucingnya si Debbie itu menyusahkan si cowok gitu ya, teman-teman. Atau mau menimbulkan banyak masalah seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 9. Silakan teman-teman. Number 9. This crazy bus schedule has got me completely frustrated. I can't for the life of me figure out when my bus to Cleveland leaves. Why don't you just go up to the ticket window and ask? What does the woman suggest the man do? Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Charlie, dan saya lihat teman-teman semua menjawab Charlie. Mari kita cek ya. Number 9. This crazy bus schedule has got me completely frustrated. I can't for the life of me figure out when my bus to Cleveland leaves. Why don't you just go up to the ticket window and ask? What does the woman suggest the man do? Nah, itu tadi. Jadi si cowok dia kayak kesal ya, teman-teman. Dia bilang, this crazy bus schedule has got me completely frustrated. I can't for the life of me figure out when my bus to Cleveland leaves. Jadi jadwal bis gila ini telah membuatku benar-benar frustasi gitu ya. Aku nggak tahu gitu kapan bisku ke Cleveland itu berangkat. Nah, kemudian si cewek bilang, why don't you just go up to the ticket window and ask? Kenapa nggak kamu coba samperin gitu ya, loket tiket, maksudnya loket tiket itu penjualan tiket itu, dan ask, bertanya. Gitu ya. Nah, what does the woman suggest the man do? Apa yang si cewek sarankan dilakukan oleh si cowok? Nah, dia minta untuk mencari informasi atau cari tahu.
atau bertanya gitu ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah Charlie. That's right, teman-teman. Ask for information about the departure time. Meminta informasi atau bertanya maksudnya ya tentang waktu keberangkatan. Seperti itu. Depart itu sinonim dari leave, teman-teman. Ya. Nah, untuk artinya berangkat. Untuk keberangkatan itu adalah departure. Nice. Lanjut lagi ke number 10, silakan. Number 10. I bought this fish to cook for my dinner tonight, but it doesn't look all that fresh to me now. Would you say it's still all right to eat? Let's take a look. Oh, if I were you, I wouldn't even think of it. What does the woman mean? Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban bravo, bravo, dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab bravo. Mari kita cek, teman-teman. Seperti biasa, kita dengarkan dulu, silakan. Number 10. I bought this fish to cook for my dinner tonight, but it doesn't look all that fresh to me now. Would you say it's still all right to eat? Let's take a look. Oh, if I were you, I wouldn't even think of it. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok itu bilang, I bought this fish to cook for my dinner tonight, but it doesn't look all that fresh to me now. Would you say it's still alright to eat? Nah, jadi saya membeli ikan ini untuk dimasak untuk makan malamku hari ini atau malam ini. Nah, tapi itu tidak terlihat segar lagi buatku. Nah, menurutmu akankah baik-baik saja kalau dimakan? Gitu ya? Apakah nggak apa-apa kalau dimakan? Nah, kemudian si cewek menjawab, let's take a look. Oh, if I were you, I wouldn't even think of it. Coba saya lihat. Oh, jika saya adalah kamu atau seandainya saya adalah kamu, saya bahkan tidak akan terfikir untuk memakannya. Nah, berarti ikannya itu udah nggak fresh ya, teman-teman, udah nggak layak untuk dimakan. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang bravo. The man shouldn't eat the fish. Si cowok itu jangan atau sebaiknya tidak memakan ikan tersebut. Oke, lanjut ke nomor 11. Silahkan, teman-teman. Number 11. Would you like to go with me to the airport to pick up Frank? I'd like to, but I have class till 2. And I know Frank's decided to take the early flight. What does the woman imply? Oke, waktunya habis dan ada jawaban alfa, alfa, dan saya lihat teman-teman semua menjawabnya alfa ya. Oke, nice. Kita dengarkan dulu, silahkan. Number 11. Would you like to go with me to the airport to pick up Frank? I'd like to, but I have class till 2. And I know Frank's decided to take the early flight. What does the woman imply? Nah, itu tadi ya. Jadi si cowok dia ngajak si cewek, dia bilang, would you like to go with me to the airport to pick up Frank? Maukah kamu pergi bersamaku ke bandara untuk menjemput Frank? Nah, kemudian si cewek menjawab, I'd like to, but I have class till 2, and I know Frank's decided to take the early flight. Nah, jadi aku sebenarnya mau-mau saja. Tapi aku ada kelas sampai jam 2. Dan aku tahu kalau Frank telah memutuskan untuk mengambil penerbangan lebih awal atau penerbangan pagi. Gitu ya. Nah, berarti apa yang dimaksud sama si cewek? Ya, that's right. Jawabannya yang alpha ya. She won't be able to go with the man. Jadi si cewek nggak akan bisa pergi bersama si cowok untuk menjemput Frank di bandara. Karena dia ada kelas sampai siang. Sedangkan Frank itu mengambil penerbangan pagi. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, teman-teman. Number 12. Did you catch our very own Professor Stiller on TV last night? I almost missed it, but my mother just happened to be watching at home and gave me a call. What does the man mean? Oke, thumbs up. Dan ada jawaban bravo, bravo. Oke, semuanya menjawab bravo ya. Mari kita cek, teman-teman. Number 12. Did you catch our very own Professor Stiller on TV last night? I almost missed it, but my mother just happened to be watching at home and gave me a call. What does the man mean?
Oke, itu tadi teman-teman. Jadi si cewek dia bertanya, "Did you catch our very own Professor Stiller on TV last night?" Nah, kemudian si cowok menjawab, kalau diartikan, apakah kamu sempat mengikuti gitu ya, Profesor Stiller di TV tadi malam? Kemudian si cowok menjawab, "I almost missed it." Aku hampir saja melewatkannya. But my mother just happened to be watching at home and gave me a call. Jadi, tapi ibuku kebetulan lagi nonton di rumah dan menelponku dari rumah, gitu ya. Nah, berarti apa yang si cowok maksud? Ya, jawabannya yang bravo ya, teman-teman. His mother told him his professor was on television. Ibunya memberitahu si cowok kalau profesornya itu lagi di TV. Akhirnya si cowok nonton entah di kos-kosan atau di mana dia berada itu ya. Oke, lanjut lagi ke number 13, silakan. Number 13. These summer days are getting to be more than I can take. It was even too hot to go to the pool yesterday. Hold on. According to the weather report, we should have some relief by the end of the week. What does the man mean? Oke, silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban bravo, ada juga oke, semuanya berjawab bravo ya, saya kira delta teman-teman. Oke, lanjut kita cek, kita dengarkan dulu, silakan. Number 13. These summer days are getting to be more than I can take. It was even too hot to go to the pool yesterday. Hold on. According to the weather report, we should have some relief by the end of the week. What does the man mean? Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi si cewek dia kayak ngeluh gitu ya. Dia bilang, "These summer days are getting to be more than I can take. It was even too hot to go to the pool yesterday." Jadi hari-hari musim panas ini semakin menjadi tidak bisa apa ya, saya tahan gitu. Nggak tertahan gitu ya. Kemudian ini bahkan terlalu panas untuk pergi ke kolam kemarin atau pergi berenang kemarin. Nah, kemudian si cowok bilang, "Hold on, according to the weather report, we should have some relief by the end of the week." Jadi tahan dulu atau sabar dulu. Berdasarkan laporan cuaca, kita harusnya akan mendapatkan atau akan merasakan relief itu kayak apa ya, teman-teman? Lega atau apa ya? Intinya menurun gitu, nggak terlalu panas lagi sebelum akhir pekan ini. Nah, kita cek. Di situ berarti jawabannya adalah yang bravo ya, teman-teman. The weather will cool down soon. Jadi cuacanya itu akan mendingin segera. Seperti itu. Ya, jawabannya bravo. Lanjut ke number 14. Silahkan teman-teman. Number 14. My roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Then I hope you'll have a lighter schedule than this term. What problem does the woman think the man may have? Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban alfa, alfa, dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Nice, kita cek bersama teman-teman. Kita dengarkan dulu ya. Number 14. My roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Then I hope you'll have a lighter schedule than this term. What problem does the woman think the man may have? Oke, itu tadi. Jadi si cowok dia bilang, "My roommate and I have decided to do our own cooking next semester." Jadi saya dan teman sekamar saya telah memutuskan untuk masak sendiri semester depan, gitu ya. Maksudnya tidak beli makan di luar. Nah, kemudian si cewek bilang, "Then I hope you'll have a lighter schedule than this term." Nah, kalau gitu saya berharap kalian akan mendapatkan jadwal yang lebih longgar gitu ya, lebih ringan daripada semester ini. Nah, pertanyaannya, what problem does the woman think the man may have? Jadi masalah apa yang si cewek pikirkan yang akan si cowok kemungkinan miliki semester depan maksudnya ya. Nah, kalau si cewek bilang seperti itu berarti ada masalah dengan schedule atau jadwalnya ya, waktunya seperti itu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. He may not have enough time to cook. Jadi si cowok kemungkinan tidak memiliki cukup waktu untuk memasak sendiri. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke next number, teman-teman. Silakan. Number 15.
Come on, we're almost there. I'll race you to the top of the hill. I'm so out of shape I might have to crawl the rest of the way. What can be inferred about the man? Oke, waktunya habis. Silahkan dikirim di chat jawaban teman-teman. Baik, ada jawaban Charlie. Charlie, saya lihat semua menjawab Charlie. Oke, kita cek bersama teman-teman. Kita dengarkan dulu ya. Number 15. Come on, we're almost there. I'll race you to the top of the hill. I'm so out of shape I might have to crawl the rest of the way. What can be inferred about the man? Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi si cewek itu bilang, ayolah, kita mau sampai atau kita hampir sampai. Aku akan menyalipmu ke puncak bukit itu. Nah, kemudian si cowok dia bilang, I'm so out of shape that I might have to crawl the rest of the way. Saya benar-benar babak belur, maksudnya itu saya benar-benar lelah atau capek. Sehingga saya mungkin harus merangkak atau apa ya, jalan pakai lutut itu teman-teman. Untuk sisa perjalanan gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah what can be inferred about the man? Apa yang bisa ditarik kesimpulan mengenai si cowok? Nah, si cowok bilang I'm so out of shape. Out of shape itu kalau untuk manusia itu artinya kecapean atau lagi sakit. Itu out of shape, teman-teman. Nah, berarti jawabannya bukan yang Charlie, teman-teman, tapi yang Alpha, ya. He is tired. Jadi si cowok itu lelah seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, silakan. Number 16. Yes, hello. This is Robert White calling. Could Dr. Jones see me on Tuesday morning instead of Thursday afternoon? Tuesday morning? Let's see. Is that the only other time you could come? What does the woman imply? Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada jawaban bravo, bravo, dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Ya, that's right. Jawabannya bravo, teman-teman. Kita dengarkan dulu ya alasannya. Number 16. Yes, hello. This is Robert White calling. Could Dr. Jones see me on Tuesday morning instead of Thursday afternoon? Tuesday morning? Let's see. Is that the only other time you could come? What does the woman imply? Oke, jadi si cowok dia nelpon, dia bilang, yes, hello, this is Robert White calling. Could Dr. Jones see me on Tuesday morning instead of Thursday afternoon? Kalau diartikan kurang lebih, halo, ini Robert White yang sedang menelpon. Bisakah Dr. Jones menemui saya di hari Selasa pagi sebagai ganti dari Kamis siang atau sore, gitu ya? Nah, kemudian si atau yang tadi, yang ceweknya tadi, kayaknya yang nerima telepon tadi, dia bertanya Tuesday morning, Selasa pagi, let's see, coba saya lihat gitu. Terus, is that the only other time you could come? Apakah itu satu-satunya waktu kamu bisa datang? Gitu ya. Nah, artinya si cowok sama si cewek itu diminta untuk mencari waktu yang lain selain Tuesday morning. Nah, kemungkinannya apa? Kemungkinannya dokter nggak bisa ditemui di hari Tuesday morning atau Selasa pagi. Ya, jawabannya yang tepat adalah bravo. The doctor is busy on Tuesday morning. Dokternya sibuk di hari Selasa pagi, makanya nggak bisa ditemui. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke number 17. Silahkan, teman-teman. Number 17. I really need to make some extra money. I've practically spent my entire budget for the semester. You should check out the new cafeteria. I think there are a few openings left in the evening. What does the woman suggest the man do? Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban delta, 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 dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab delta ya. Ya, that's right, teman-teman. Jawabannya delta. Kita cek dulu bersama. Silahkan. Number 17. I really need to make some extra money. I've practically spent my entire budget for the semester. You should check out the new cafeteria. I think there are a few openings left in the evening.
What does the woman suggest the man do? Oke, jadi si cowok dia kayak menceritakan masalahnya ya, teman-teman. Dia bilang, I really need to make some extra money. I've practically spent my entire budget for this semester. Jadi aku benar-benar perlu mencari uang lagi gitu ya, atau mencari uang tambahan. Nah, saya sudah benar-benar menghabiskan seluruh budget atau anggaran saya semester ini. Nah, kemudian si cewek bilang, you should check out the new cafeteria. I think there are a few openings left in the evening. Jadi kamu sebaiknya ngecek gitu ya, atau coba cek di kafetaria yang baru itu. Nah, saya rasa ada beberapa lowongan kosong yang tersisa di waktu malam atau evening itu sore agak petang lah gitu ya, teman-teman. Nah, pertanyaan tadi, what does the woman suggest the man do? Jadi apa yang si cewek sarankan ke yang cowok untuk dilakukan? Nah, jawabannya yang tepat adalah yang delta ya. Try to get a job at the cafeteria. Jadi coba mendapatkan pekerjaan di kafetaria. Seperti itu. Nice, lanjut lagi ke number 18, silahkan. Number 18. These long drives always wear me out. Instead of just stopping at a fast food place, why don't we take some time out for a nice lunch? That's a great idea. It'll make the trip a bit longer, but at least we'll be refreshed when we get there. What will the speakers probably do? Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban delta, 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 dan saya lihat teman-teman semua menjawab delta ya. Nice, kita cek bersama teman-teman. Kita dengarkan dulu. Number 18. These long drives always wear me out. Instead of just stopping at a fast food place, why don't we take some time out for a nice lunch? That's a great idea. It'll make the trip a bit longer, but at least we'll be refreshed when we get there. What will the speakers probably do? Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi si cowok dia bilang, this long drives always wear me out. Instead of just stopping at a fast food place, why don't we just take some time out for a nice. Nah, ini saya nggak yakin teman-teman. Yang saya dengar tadi bukan lunch ya, tapi lunch. Tulisannya longe ya. Nah, kalau diartikan kurang lebih perjalanan panjang ini selalu melelahkanku atau membuatku lelah. Wear me out itu kayak menguras tenaga gitu ya. Nah, instead of just stopping at a fast food place, jadi sebagai ganti dari berhenti di tempat makanan cepat saji, kenapa nggak kita sempatkan beberapa saat untuk tempat bersantai sedikit gitu. Itu ya, teman-teman. Nah, kemudian si cewek bilang, that's a great idea. It will make the trip a bit longer, but at least we'll be refreshed when we get there. Jadi, itu ide yang bagus. Itu akan membuat perjalanan kita lebih lama, tapi setidaknya ketika kita sudah sampai sana, kita akan refresh, kita akan segar kembali. Nah, apa yang si para pembicara kemungkinan akan lakukan? Nah, berarti akan bersantai tadi ya, teman-teman. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta. That's right. Stop driving for the rest of the day. Jadi berhenti menyetir untuk sisa hari itu untuk istirahat. Gitu ya. Ya, that's right. Jawabannya delta. Lanjut lagi ke number 19. Silahkan teman-teman. Number 19. This notice says that all the introductory psychology classes are closed. That can't be true. There's supposed to be 13 sections of it this semester. What does the woman mean? Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu sedapatnya. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Dan saya lihat semuanya menjawab delta. Delta, ya betul teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Mari kita cek. Kita dengarkan dulu percakapannya ya. Silahkan. Number 19. This notice says that all the introductory psychology classes are closed. That can't be true. There's supposed to be 13 sections of it this semester. What does the woman mean? Itu tadi ya teman-teman. Jadi si cowok dia ngasih tahu kalau this notice says that that all the introductory psychology classes are closed. Jadi pemberitahuan ini menyatakan kalau semua kelas introductory psychology itu udah tutup. Nah, kemudian si cewek menjawab,
they can't be true. There's supposed to be 13 sections of it this semester. Jadi tidak mungkin, nggak bisa dipercaya gitu ya. Mereka kan seharusnya ada 13 section semester ini. Kok udah penuh aja, kok udah tutup aja gitu maksudnya si cewek ya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah delta, teman-teman. She is surprised that all the sections are filled. Nah, si cewek nggak percaya atau terkejut gitu ya. Kalau semua sectionnya itu sudah terisi atau sudah penuh. Seperti itu. Oke, lanjut terakhir nomor 20. Silakan teman-teman. Number 20. Whoops, did any of my coffee just spill on you? Just a little, but it wasn't really hot. What does the man imply? Oke, silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu ya, teman-teman. Baik, ada jawaban Charlie dan saya lihat semua menjawab Charlie. Kita cek bersama, kita dengarkan dulu dengan skripnya. Mari teman-teman. Number 20. Whoops, did any of my coffee just spill on you? Just a little, but it wasn't really hot. What does the man imply? Oke, itu tadi ya. Jadi si cewek bilang, "Oops, did my coffee just spill on you?" Jadi, "Oops, apakah kopiku ada yang tumpah ke kamu?" Nah, kemudian si cowok menjawab, "Just a little, but it wasn't really hot." Cuma dikit kok, nggak panas. Nah, gitu ya. Nah, terus pertanyaannya, what does the man imply? Apa yang dimaksud sama si cowok? Nah, jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Betul, teman-teman. Jawaban teman-teman Charlie ya. Nah, itu tadi, he is not upset about the accident. Si cowok itu tidak marah atau tidak tersinggung tentang kecelakaan tadi. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah listening bagian pertama ya. Teman-teman, memang listening bagian pertama ini vocabnya tidak terlalu tinggi karena konteksnya adalah bahasa Inggris yang santai. Gitu ya. Nah, cuman ini buat membantu teman-teman untuk memboost nilai ya, karena di part B sama part C nanti itu agak sedikit akademik, agak sedikit ya, teman-teman. Nah, kalau part C itu udah pasti akademik. Seperti itu. Nah, tapi mungkin ada pertanyaan dulu nih dari teman-teman mengenai listening bagian pertama. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Nggak ada ya, aman ya. Nah, overall saya lihat tadi teman-teman performanya bagus banget untuk listening bagian pertama ya. Selamat teman-teman. Jadi saran saya sering-sering latihan untuk mempertajam namanya rekognisi. Jadi seberapa teman-teman bisa mengenali apa yang teman-teman dengar dalam bahasa Inggris gitu ya. Baik, thank you so much for today guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a wonderful day guys. See you next time.